secara official Suzuki mengirimkan surat ke Dorna dan juga media bahwa mereka resmi tahun ini adalah tahun terakhir mereka. Musim 2022 akan menjadi musim terakhir Suzuki di MotoGP. Sebuah kondisi yang akan kita bahas secara detail, apa yang dikatakan oleh Suzuki, apa alasannya, dan bagaimana prospek para pembalap Suzuki termasuk para krunya, dan juga bagaimana dengan Yamaha termasuk Honda. Kita akan bedah setelah ini dalam sebuah video khusus, video yang menyoroti tentang berakhirnya Suzuki di MotoGP. Sangat menyedihkan, Cak. Kita akan bedah setelah ini, Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan Benaran IWB, Cak. Mari adus ya, langsung IWB mendapatkan sebuah informasi yang sangat mengejutkan. Walaupun kita sudah tahu semuanya, bahwa ternyata, Cak, Suzuki memutuskan mundur dari MotoGP. Sebuah kondisi yang sudah kita prediksi dan juga sudah kita bocorkan sebelumnya. Menekasa kusuk Suzuki mundur dari MotoGP, dan official per hari ini semua rasa penasaran kita terjawab, Cak, bahwa Suzuki akhirnya mundur dari MotoGP. Ini adalah kondisi yang bikin kita semuanya sedih, karena kita tahu bahwa Suzuki luar biasa, sebuah tim yang luar biasa, tim yang fantastis, karena kita tahu secara budget Suzuki bukanlah lawan Yamaha dan Honda, bahkan Ducati juga demikian. Namun ternyata Suzuki mampu menunjukkan dengan segala keterbatasan tanpa satelit tim, mereka berhasil menjadi juara dunia di tahun 2020. Kita tahu Suzuki sangat ingin, pada saat dulu David Brivio masih bersama Suzuki, mereka fight untuk mendapatkan tim satelit. Karena bagaimanapun, Cak, tim satelit sangat berguna untuk mengumpulkan data. Karena dari tim satelit itulah mereka bisa mengcompile data. Kemudian dari data tersebut diolah menjadi sebuah development riset, sebuah data yang akan mengimprove apa yang harus dilakukan oleh para tim supaya Gesek RR menjadi lebih baik. Dan ternyata justru David Brivio meninggalkan Suzuki. Kemudian Sarasang incas sendiri tahun 2021, dan per 2022 karena keteteran Sarasang akhirnya diganti oleh Livio Suppo yang mantan manajer Ducati dan juga HRC. Dan dilalah, Cak, belum genap beberapa bulan justru Livio Suppo datang, tiba-tiba kabar dan isu datang pula di Jerez kemarin bahwa Suzuki akan mundur dari MotoGP. Ternyata terbukti pula ya, secara official per hari ini Suzuki mengirimkan sebuah surat yang memastikan bahwa mereka akan mundur dari MotoGP per 2022. Semuanya terjawab sudah, semuanya resmi. Selamat tinggal Suzuki pastinya, dan tentu saja kita sangat bersedih, Cak, karena kita tahu bahwa Suzuki adalah tim yang sangat bagus. Sampai semuanya tahu bahwa Suzuki tahun ini juga memberikan sebuah performa yang cukup mantap. Walaupun mungkin konsistensinya masih perlu diimprove, tapi secara balancing untuk motornya sangat baik. Sama tahu kan bagaimana top speed Suzuki Gesek RR tahun ini luar biasa, gendeng terancak. Bahkan beberapa kali Gesek RR bisa mengalahkan Honda, bisa mengalahkan Ducati. Ini artinya apa? Tim dari Suzuki luar biasa. Engineering Suzuki kita harus berikan acungan jempol. Dengan segala keterbatasan, ternyata Suzuki bisa improve, meningkatkan horsepower yang konon rumornya bisa tembus di angka 30 horsepower dibandingkan dengan generasi Gesek RR yang 2021. Ini tentu luar biasa, karena kita tahu bahwa Yamaha pun saat ini suffering. Yamaha sangat kesulitan, bahkan ketika Fabio Quartararo meminta untuk meningkatkan power, Yamaha mengatakan mereka tidak bisa. Ini sudah maksimal, mengingat memang disegel ya, tidak bisa diotak-atik, tapi secara umum memang Yamaha saat ini suffering tentang power. Tidak hanya power, Cak. Secara umum traksi belakang juga masih menjadi problem. Hanya Fabio yang bisa meminimize problem dari Yamaha, sedangkan pembalap lain seperti ya sementara kan Darryn Binder, kemudian Franco Morbidelli, Dovizioso sangat kesulitan, Cak. Bahkan Dovi mengatakan bahwa Yamaha saat ini hanya fokus pada Fabio, sehingga sepertinya mereka tidak terlalu banyak merespon keluhan dari para pembalap lain, mengingat hasil sudah di depan mata kan, Fabio yang bisa memberikan poin yang banyak. Tapi secara umum Yamaha saat ini suffering problem. Nah, kembali lagi kepada Suzuki, ini artinya apa, Cak?
dengan berakhirnya Suzuki di MotoGP akhir 2022 ini akan menjadi musim yang terakhir. Good news-nya tuh Suzuki mengatakan di awal-awal, Cak. Jadi Joan Mir dan juga Alex Rins setidaknya mereka memiliki waktu untuk mencari tim. Mereka bisa toleh kiri kanan lah, Cak. Karena kita tahu bahwa seandainya Suzuki tidak informasi di awal, pastinya akan menjadi big problem bagi para pembalap mereka, termasuk kru-kru. IWB juga sedikit kenal ya dengan teman-teman kru dari Suzuki X-Star seperti Alberto Gomez, kemudian beberapa kru yang lain. Pasti mereka juga sangat shock dengan ini. Ya kita harapkanlah mereka mendapatkan tempat yang layak nantinya, karena kita tahu bahwa saat ini tim-tim di MotoGP memang sudah banyak terisi. Sementara ini kita tahu bahwa dari pembalapnya potensi Joan Mir akan bergabung HRC sangat besar. Bahkan Joan Mir sendiri sudah memberikan penegasan, Cak, bahwa dia siap jika ditandemkan dengan Marc Marquez. Ini dikonfirmasi oleh Joan Mir, tidak ada rasa minder. Sejauh ini belum ada respon dari tim-tim yang memang mereka sedang wait and see, dan fortunately ya. Jadi untungnya Cak, di tahun ini adalah tahun terakhir para pembalap MotoGP banyak sekali yang harus renew atau kontraknya diperbaharui. Jadi ini ada kesempatan buat Joan Mir supaya bisa gabung di sana, dari Maverick Viñales, kemudian juga Pol Espargaro, lalu siapa lagi ya, Andrea Dovizioso. Tapi kalau Dovi kayaknya agak sulit sih, karena kita tahu bahwa Dovi ini rumornya diganti Toprak, karena sama harus tahu, Cak, ternyata diam-diam Yamaha sudah memasang schedule atau jadwal untuk pengetesan YZR M1 buat Toprak. Nah, ini sama harus tahu nih, Cak, ternyata Toprak sudah dijadwalkan oleh Yamaha Racing untuk jajah M1, dan dari sana mereka akan evaluasi. Jika Toprak bagus, sangat besar kemungkinan Toprak akan pindah ke MotoGP. Entahlah tahun depan atau mungkin setelahnya tahun 2024. Tapi yang jelas kalau dari Kenan Sofuoglu ya, jadi manajer dari Toprak, mengatakan bahwa selama dia tidak mendapatkan tim factory Yamaha, mereka tidak mau untuk pindah dari WSBK ke MotoGP. Namun jika melihat posisi seat yang sudah terisi ya, Franco Morbidelli sudah pasti diikat tahun depan. Kemudian juga Fabio, indikasinya udah sangat kuat sekali akan tetap di factory Yamaha Racing. Pastinya tidak ada pilihan lain bagi Toprak jika ingin ke MotoGP yang harus ke satelit tim. Dan memang indikasinya sepertinya bisa saja di RNF. Untuk memberikan konfirmasi seperti apa kondisi daripada Suzuki ya, IWB sudah siapkan pernyataan official dari Suzuki berikut ini. Suzuki Motor Corporation sedang berdiskusi dengan Dorna mengenai kemungkinan mengakhiri partisipasinya di MotoGP pada akhir 2022. Sayangnya situasi ekonomi saat ini dan kebutuhan untuk memusatkan upaya pada perubahan besar yang dihadapi di dunia otomotif di tahun-tahun ini memaksa Suzuki untuk mengalihkan biaya dan sumber daya manusia guna mengembangkan teknologi baru. Kami Suzuki ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Suzuki X-Star kami, kepada semua orang yang telah mendukung kegiatan balap motor Suzuki selama bertahun-tahun, dan kepada semua penggemar serta fans Suzuki yang telah memberikan dukungan antusias kepada kami. Nah, itu pernyataan yang memang cukup singkat, Cak, dari Suzuki MotoGP X-Star yang di-share ke media-media. Artinya apa? Problem daripada dana, Cak. Dana. Kita lihat bahwa memang saat ini kondisi Ukraina ya dan Rusia yang perang, termasuk juga pandemi Covid, kemudian tiba-tiba dihantam lagi dengan perang dan inflasi, resesi di depan mata, seperti memaksa Suzuki untuk menahan diri. Dan konon tidak hanya di MotoGP, informasinya dan juga beberapa kanal media mengatakan bahwa sepertinya Suzuki akan mundur juga di beberapa perhelatan racing selain di MotoGP. Jadi ini bukan yang terakhir, jadi Suzuki sepertinya akan juga mundur untuk mensupport para tim racing Suzuki. Ini jelas sebuah kondisi yang sangat menyesakkan dada, Cak, sebuah kondisi yang sangat menyedihkan ya. Sangat berharap Suzuki itu bisa bangkit. Justru IWB sangat berharap Suzuki bisa menjadi salah satu pabrikan luar biasa, karena kita tahu di masa lalu Suzuki adalah sebuah pabrikan yang juga sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana Suzuki di tahun 90-an yang luar biasa. Sekali lagi luar biasa, ibu ulang-ulang nih, karena memang luar biasa bener, Cak. Dulu tahun 90-an justru Suzuki di atas Yamaha, Cak, kalau sampean tahu. Dulu kita tahu ya, Suzuki ini adalah sebuah brand yang identik dengan speed, brand yang identik dengan sebuah prestis, karena kita ketika ingin cari performa pasti memilihnya RGR. Pada saat itu ya, karena kita tahu Yamaha pun hanya memiliki RXZ dan juga RZR yang notabene masih di bawah RGR, karena dari cc dan juga dari spek motornya memang beda. Kemudian juga kita tahu ketika Tornado ya saat itu keluar, termasuk juga Suzuki Crystal, teman-teman pasti memilih ke sana karena kita tahu durability engine-nya oke banget ya, material build quality oke banget. Dan ternyata pada saat di awal 2000-an Suzuki menggebrak pasar dengan Satria ya, Satria yang patak yang sebelumnya sudah mengeluarkan juga Satria 20. Kita tahu ini ada sebuah motor luar biasa pula. Pada saat bebek belum ada RPM, ternyata dia sudah mengeluarkan edisi
Bebek yang sudah ada tendangan RPM-nya luar biasa, powernya besar. Dulu terkenal sebagai RG Sport di Indonesia, disebut sebagai Suzuki Satria 120. Jadi sepak terjang Suzuki ini luar biasa di mata IWB, dan memang secara build quality, material, dan juga dari sisi kualitas ya, IWB katakan Suzuki Jos Gandos ya. Sangat sayang sekali ya. Unfortunately, ternyata zaman telah berubah. Orang-orang yang di sana mungkin sudah berubah pula. Ketika Suzuki sudah di take over full oleh Jepang, kita ngerasa memang tidak seperti zaman dulu. Semuanya mengalami kemunduran. Ini yang IWB khawatirkan sebenarnya dari dulu, karena kita tahu bahwa secara umum produk itu sangat penting, Cak. Produk itu sebagai penopang kegiatan apapun itu menjadi sangat berat bagi Suzuki jika kita lihat dari penjualan. Ya, roda 2 khususnya. Kalau roda 4 oke ya, roda 4 Suzuki luar biasa. Hanya saja memang untuk roda 2 ini kita harus katakan Suzuki mengalami kemandekan yang sangat signifikan. Ya, si IWB juga bersedih buat teman-teman yang di Indonesia ya, teman-teman Suzuki Indonesia. IWB sangat tahu lah bagaimana internal mereka yang sebenarnya ingin sekali melakukan inovasi, namun ujung-ujungnya mentok pada Jepangnya. Jadi kita berharap sebenarnya dengan kondisi ini, Suzuki Jepang yang di sana Hamamatsu berpikir, Indonesia ini adalah sebuah ladang luar biasa, Cak. Sama tahu kan, Suzuki ini luar biasa dulu, tapi sekarang kan totally sangat suffering. Ya, di Indonesia saja, bahkan dengar-dengar market share hanya 1% nggak nyampe. Saya bayangin aja, 1% nggak nyampe. Bagaimana Suzuki bisa di MotoGP itu luar biasa menurut IWB. Dan kalau kita tahu bahwa untuk market share Yamaha saat ini di kisaran 21-22%. Sementara Honda di kisaran 73-74. Honda yang menguasai market 74% di Indonesia roda 2. Sementara Suzuki hanya 1% nggak nyampe. Kemudian juga kalau kita lihat Yamaha 22%. Lalu Kawasaki juga sama di angka 1%-an. Ini artinya apa? Memang Suzuki ini kesulitan, Cak. Kita harus katakan kesulitan. Bahkan kalau kita membedah secara umum, ya, secara dalam, IWB sendiri juga bingung sebenarnya. Kenapa ya Suzuki di Jepangnya sana kok susah mendengar gitu maksud IWB. Maksud IWB gitu loh. Karena kita tahu bahwa market yang di global, ya, market global roda 2 ini, Indonesia adalah favorit. Mungkin betul Indonesia berada di posisi ketiga, Cak. Ya, setelah Cina, India, Indonesia. Tapi sekali lagi IWB tekankan bahwa Indonesia ini mayoritas adalah yang menguasai brand Jepang. Kalau di Tiongkok sana yang menguasai bukan brand Jepang, Cak, tapi brand lokal sana. Termasuk juga India yang menguasai adalah brand lokalnya. Dan kalau kita lihat pangsa pasar, ya, market share-nya maksudnya, Honda saja yang luar biasa di sana. Honda Motorcycle and Scooter itu di sana nomor 2 setelah Hero Motorcorp. Jadi Hero, kemudian Honda, baru kemudian antara TVS atau Bajaj, ya. Setelah itu turun, baru Kawasaki, Suzuki, Yamaha itu di kisaran 2%, 3%. Jadi jumlahnya banyak. Ini artinya apa? Harusnya Indonesia itu diperhatikan betul. Dan IWB juga sudah bukan sempat lagi sih, IWB sudah berkali-kali menekan untuk Suzuki Indonesia ya. Maksudnya kita kan banyak kenal nih, Cak. IWB juga sering ngobrol dengan teman-teman di Suzuki Indonesia, teman-teman yang luar biasa pula, teman-teman Indonesia yang IWB katakan ya hebat lah buat mereka yang sebenarnya cukup inovatif tapi memang mental. Pertama adalah GSX R150 yang seharusnya memang sudah ada facelift. Karena umurnya 2017, ini 2022. Ini artinya apa? Sudah 5 tahun itu terlalu lama menurut IWB. Harusnya ada namanya facelift total ya. Apalagi dulu sempat IWB bertemu dengan pejabat Suzuki di sana ya, di Ryuyo ya kalau nggak salah, waktu di Jepang Ryuyo ya, Ryuyo kalau nggak salah. Di sana kita sempat ngobrol-ngobrol dan IWB juga sudah share seperti apa motor yang diinginkan oleh teman-teman di Indonesia, seperti apa GSX R150 facelift yang seharusnya akan diracik. Mereka catat, Cak. Tapi ya ujung-ujungnya memang tidak ada realisasi. Ya, IWB katakan memang Jepangnya yang sana sepertinya cukup kolot, Cak, yang big boss-nya. Itulah kenapa ya dengan kondisi seperti ini kita hanya bisa mengatakan selamat tinggal buat Suzuki yang sebenarnya luar biasa. Teman-teman Suzuki yang di MotoGP X-Star, IWB juga ikut sedih lah ya, ikut sedih dengan kondisi ini. Tapi bisa kita pastikan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir Suzuki di MotoGP. Setelah mereka absen 2012 sampai 2014, mereka kembali 2015 sampai 7 tahun akhirnya mereka stop kembali. IWB nggak tahu kapan mereka akan balik karena memang tidak ada konfirmasi kapan itu akan balik, tapi bisa saja lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tidak ada indikasi apapun. Dan IWB juga nggak tahu apakah akan ada penalti besar dari Dorna karena rumornya Dorna akan memberikan penalti yang besar pada Suzuki
Mengingat ini berbahaya bagi kelangsungan pabrikan lain. Takutnya pabrikan lain ngikutin Suzuki nih. Tiba-tiba di tengah jalan kontrak mereka berhenti. Nah, ini yang memang saat ini masih belum ada konfirmasi. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan kisah ini. Kita tunggu saja kemana John Mir akan berlabuh setelah ini. Karena pastinya tidak lagi sama Suzuki. Dan mesin gesek RR akan berakhir di tahun ini. Sama plotot ini saja sepak terjangnya di tahun ini. Karena will be the last year. Jadi akan menjadi tahun terakhir. Jadi kita berharap yang terbaik buat Suzuki. Semoga mereka bangkit kembali. Semoga mereka unjuk gigi kembali. Karena apapun itu, Cak, Suzuki adalah sebuah produk yang luar biasa secara performa, good quality, material. Hanya sayang, Cak, secara desain R&D-nya sangat jauh ketinggalan. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global, diakui atau tidak, Suzuki mengalami kemunduran soal R&D untuk desain. Kita berharap yang terbaik buat Suzuki. Jadi itu aja update dari Benaran buat sampean semuanya. Confirm hari ini official Suzuki mengumumkan bahwa mereka mundur dari MotoGP per 2022 dan no longer exist di MotoGP line-up tahun depan. Suzuki nyalakan nyali, semoga nyala terus, jangan sampai meredup. Dan itu aja informasi IWB buat sampean semuanya. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Kecuali sampean sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.